Renungan Minggu keempat masa Paskah 25 April 2021. Saya memberikan judul Aku Anak Tuhan. Aku Anak Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, berkah dalam, selamat pagi. Saudara-saudariku terkasih, saya punya pengalaman menarik. Ketika itu saya di Binjai, Medan, Sumatera Utara. Suatu hari ada bapak dan ibu yang gendong anaknya. Ibu itu memulai pengenalannya. Pastor, ini anak kita. Wah, aduh, kaget saya. Spontan hati saya kaget. Kok anak kita? Ternyata itu memang gaya bahasa. Mestinya akan anak kami. Tapi setelah saya pikir-pikir, hebat juga ibu dan bapak ini karena saya juga dianggap orang tua dari anak itu. Untung saja bapak tidak mengenalkan, Pastor, ini istri kita. Wah, kalau itu kenalan begitu, baik aku. Bapak itu mengatakan, Pastor, ini ibu. Dia mengatakan demikian. Dan masih banyak gaya bahasa dan dialek yang asing bagi saya. Namun lama-lama saya mulai terbiasa. Ganti tempat di suatu paroki yang saya layani. Seusai pertemuan ibu-ibu, ada seorang ibu yang dengan polosnya mengatakan, Romo, saya ini anak Romo loh. Wah, masa iya? Ya, ternyata dia itu adalah dulu siswi SPK, Sekolah Penjenang Kesehatan, calon perawat di salah satu rumah sakit tertentu yang dulu saya sesekali memberi pelajaran agama. Ada-ada saja. Nah, sekarang ganti saya. Ketika saya jadi pastor baru atau dipindahkan ke suatu paroki, saya ketemu dengan seorang bapak yang dulu kepala sekolah saya waktu di SMP. Sesudah 50 tahun tamat dari sekolah itu, kebetulan saya ditugaskan di paroki di mana saya dulu sekolah SMP di situ, dan bapak kepala sekolah saya itu masih sugeng, masih hidup. Dan saya matur, Pak, dalam menika putra panjenengan loh. Maksud saya, Pak, saya ini anak bapak loh ya. Beliau tidak percaya. Lalu saya tunjukkan ijazah saya, barulah beliau percaya karena ijazah itu ditandatangani oleh beliau sebagai kepala sekolah. Nah, saudara-saudariku terkasih, pengalaman yang pertama tadi yang dikatakan anak kita masih kecil, sekarang jadi apa ya? Saya juga tidak tahu, pasti sudah besar. Jangan-jangan jadi pastor atau sudah punya anak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ibu itu malah sudah punya cucu dan anak. Yang ketiga, bapak guru saya itu tidak tahu kalau saya itu jadi imam. Ya, imam yang biasa-biasa saja. Itulah sekelumit pengalaman menarik tentang anak. Nah, saudara-saudariku terkasih, setiap orang tua pasti gadang-gadang anaknya besuke muga-muga dadi wong, jadi orang ya, maksudnya sukses. Meskipun saat itu tidak tahu akan jadi apa. Nah, dalam bacaan kedua hari ini 1 Yohanes bab 3 ayat 1-2 dikatakan, saudara-saudariku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Di situ Yesus berbagi nasib sebagai anak dengan kita. Maka sejak dini kita diajak terus berusaha menjadi seperti Dia. Yesus juga mendidik para rasul agar bisa seperti Dia. Karena itu Yesus selalu mengajak mereka kemana-mana, biar tahu langkah hidupnya dan tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Mereka tahu kala Yesus melaksanakan karya kasih-Nya. Mereka tahu kala Yesus mengajar, ada yang menerima, ada yang menolak. Mereka tahu juga bahwa Yesus pun diikuti banyak orang, tetapi juga dimusuhi banyak orang. Namun mereka juga tahu betul-betul bahwa Yesus tidak gigrik, Dia jalan terus. Kenapa? Karena ada arah yang dituju selaras dengan kesetiaannya akan panggilan hidupnya, yaitu keselamatan umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus menyampaikan kepada orang-orang Farisi bahwa Dia adalah gembala yang baik. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya," dan seterusnya. Lalu juga, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku," dan seterusnya. Lalu, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu akan kutuntun agar menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Sabda Yesus tadi memuat 3 hal penting yang menjadi kriteria gembala yang baik. Kriterianya apa gembala yang baik itu? Yang pertama, bersedia memberikan nyawanya untuk kawanan dombanya. Yang kedua, melibatkan diri dalam kehidupan kawanan agar saling mengenal satu sama lain. Bapak Paus Fransiskus mengatakan seorang gembala harus berbau domba. Yang ketiga, senantiasa merindukan suatu persatuan universal atau menyeluruh dengan tetap mengindahkan perbedaan masing-masing dombanya. Dengan setia Yesus terus menghidupi 3 kriteria itu dan semuanya diarahkan demi keselamatan domba-dombanya. Penyerahan diri Yesus, mengenal domba-dombanya serta menuntun domba lain, kenyataannya juga dihayati betul oleh para murid dalam karyanya setelah Yesus mulia di surga. Mereka berani menjadi saksi, bukan hanya kepada bangsa Yahudi, melainkan juga bangsa-bangsa lain, sebagaimana disabdakan Yesus menjelang kenaikannya ke surga, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua bangsa." Para murid bersaksi melalui pengajaran serta tanda-tanda kasih yang nyata bagi siapapun juga. Dan dalam melaksanakan kesaksian itu, segala suka duka harus dinikmati dengan tekun dan setia, penuh iman dan berani, karena mereka yakin akan janji Kristus yang akan selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Saudara-saudariku terkasih, dalam arti luas, semua orang memiliki peran sebagai gembala. Orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, dan sebagainya, dan sebagainya. Gembala harus punya tanggung jawab terhadap kawanannya. Ini bukan soal material saja, melainkan lebih luas, perhatian, kasih, pendidikan, dan seterusnya. Semuanya ini arahnya demi perkembangan yang sehat pada diri yang digembalakan. Nah, dari sisi lain, pada zaman sekarang ini, teknologi semakin canggih. Banyak kaum tua, para pinisepuh yang sudah tidak mampu mengikutinya dengan semestinya. Termasuk saya yang
tertatih-tatih mengikutinya. Namun mereka juga ora ketang sedidik berusaha tahu. Maka bisa jadi para orang tua diajari oleh anak-anaknya, para guru diajari murid-muridnya yang kadang jauh lebih canggih. Ora susah isin, biasa saja, malah matur nuwun teman-teman muda dan siapa saja yang tidak bosan-bosan ngajari saya dan menjawab pertanyaan keinginan tahu saya tentang soal-soal yang canggih itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu dan para sepuh awake dhewe iki wong tuwa kena dibasakake kebo nusu gudel. Ora apa-apa, demi kebaikan bersama. Mungkin tidak salah kalau saya mengatakan anak menggembalakan orang tua dalam arti tertentu. Zaman sekarang tidak boleh lagi ada kata-kata yang berbunyi demikian. Walah, kowe bayi wingi sore ngerti apa? Tidak boleh lagi seperti itu. Tetapi sebaliknya yang muda yang sudah lari cepat ke depan, ya jangan sombong. Ojo dumeh wis canggih, modern terus melecehkan kaum tua dengan mengatakan, wah si mbah ki kolot, bodoh angel dikandani dan sebagainya. Jangan, nanti kualat. Kata-kata di atas hanya akan menyebabkan jurang antara kaum muda dengan kaum tua akan semakin dalam dan sangat sulit dijembatani, yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan harapan untuk menjadi anak-anak Allah yang sempurna semakin kabur. Kita saling menggembalakan satu sama lain, meniti jalan kehidupan menuju kesempurnaan anak-anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini adalah hari Minggu keempat masa Paskah dan sekaligus juga merupakan hari doa panggilan sedunia yang ke-58. Paus Fransiskus mengambil tema Santo Yosef impian panggilan. Ternyata impian itu bagi Santo Yosef merupakan panggilan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Lihat saja, setiap setelah mimpi, Santo Yosef gregah bangun, gregah tangi, langsung gregah wungu, langsung melaksanakan kehendak Tuhan dengan segala risiko dan konsekuensinya serta tanggung jawabnya. Bagi kita ternyata dengan melaksanakan kehendak Tuhan itu, harapan akan kedatangan Mesias yaitu Kristus yang terurapi itu terpenuhi. Mesias yang berbagi kehidupan sebagai anak dengan kita sekaligus juga membimbing kita untuk meniti jalan menuju kesejatian anak-anak Allah dengan melaksanakan panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku terkasih, ada macam-macam panggilan hidup. Memang pada hari doa panggilan sedunia ini difokuskan pada memohon panggilan untuk menjadi imam bagi kaum muda dan remaja. Namun sebetulnya dalam arti luas, panggilan itu adalah panggilan untuk menjadi rasul, mewartakan kasih Tuhan lewat cara kita masing-masing demi kebaikan bersama. Karena panggilan itu sekaligus juga pelayanan. Kalau orang yang merasa dipanggil, dia harus juga siap untuk melayani atau menggembalakan yang sudah harus dipelajari dan dihayati sejak masa persiapan sampai nanti jadi dan selanjutnya. Dan di dalam melayani itu kita diajak untuk memiliki dan menghayati 3 kriteria kegembalaan tadi. Menyerahkan nyawa bagi domba, itu berarti total mengabdi dan melayani demi kepentingan semuanya dan jauh dari pamrih pribadi, murah hati dan tidak mempersulit dan juga tidak membuat bingung umat atau orang. Makin kenal dengan yang dilayani, mongkin nemong karena selalu tahu kebutuhan sesama. Ora mung gelem dimong ning ya kudu iso ngemong.
gembala yang berbau domba. Domba yang berbau gembala tentu saja, itu kata Paus Fransiskus. Pinter neng ora minteri, tidak menganggap yang dilayani itu bodoh lalu membodohi mereka. Melayani semua yang berbeda-beda, jauh dari sikap pilih kasih atau menganggap orang lain bukan selevel dengan dia dan sebagainya. Dalam pelayanan selalu mesti disertai sikap saling memahami, saling menerima, agar dapat saling kerjasama untuk membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Kalau begitu, jalan menuju kesempurnaan anak-anak Allah akan semakin jelas, dan semoga kita semakin pantas disebut anak-anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, Win, apa kowe ya wis kaya ngono kuwi? Dereng kula dereng. Saya belum. Saya masih belajar dan berusaha untuk itu. Maka saya juga nyuwun pangestu supaya semakin mampu seperti itu. Mari kita belajar untuk menghayati 3 kriteria kegembalaan itu sebagaimana juga dihayati oleh Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kita akan semakin seperti Dia menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara sekalian, salam sehat, berkah dalem, matur nuwun, mbayat 25 April 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin. Batu yang dibuat